Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita malam ini akan melanjutkan baca kitab ini Ahadisul Akhlaq dan masih membahas tentang muamalah Rasulullah SAW atau muamalah ini apa dengan istri, dengan keluarga, terkhusus dengan istri. Dan tentunya sebagai petunjuk ini adalah petunjuk Rasulullah SAW, dan beliau adalah qudwah, contoh yang baik bagi semua manusia, bagi kita semuanya, termasuk ya, bagaimana sikap kelembutan Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Maka ini tentu menjadi contoh bagi kita, terutama jadi para suami, para kepala rumah tangga, agar bisa meneladani Rasulullah SAW di dalam bermuamalah dengan keluarga, termasuk dengan istri kita semuanya. Qala mu'allif hafidhahullah ta'ala wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'anisuhunna wa yudaibuhunna wa yudkhilu surura alaihinna. Dan adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berlaku lemah lembut kepada istri-istri beliau, maksud juga berkelakar, maksudnya bermain-main atau berkelakar juga dengan para istri beliau, memasukkan kegembiraan, memasukkan kesenangan ke dalam hati istri-istri beliau. Ini poinnya. Di antara hadis yang menyebutkan ini adalah an Abi Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah hadza Jibrilu yuqri'uki salam. Qultu wa alaihi salam wa rahmatullah. Qalat wa huwa yara ma la nara. Rawahul Bukhari. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, telah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Aish. Ini dipanggil dengan sebutan ya Aish. Ya Aisyah, ya Aish. Ini Jibril ini memberikan salam, membacakan salam, menyampaikan salam kepada engkau, kepadamu. Maka aku pun menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Qalat, kemudian beliau mengatakan,
wa huwa yara ma la nara, dan dia melihat apa yang tidak kami lihat. Rawal Bukhari, ada sini riwayat Imam Bukhari. Maka di sini Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan namanya, jadi dengan murahaman. Min talatufihi sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Jadi dipanggil dengan nama ya Aish. Ini jadi apa? Bentuk apa? Di antara bentuk kasih sayangnya, kelembutan Rasulullah SAW terhadap Aisyah. Kemudian menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha salamnya Jibril, malaikat Jibril kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka di dalam hal ini juga terdapat apa? Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, menyenangkan ini apa? Hati Aisyah yang la yakhfa, dan tentunya ini yang tidak dipungkiri dan semua tahu. Mendapat ucapan salam dari malaikat disampaikan kepada Aisyah, maka ini tentu hal yang sangat menggembirakan dan menyenangkan beliau. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tal'abu bil banat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa kanat ta'tini sawahibi fa kunna yanqami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusarribuhunna ilayya. Muttafaqun alaih. Ini pun, hadis ini pun menunjukkan bagaimana Rasulullah ini menyenangkan yakni apa? Istri beliau. Sini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kanat Aisyah ini tal'abu bil banat, yakni ya bermain dengan anak-anak perempuan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan wa kana ta'tini sawahibi, teman-temanku ini, sahabat-sahabatku, teman-temanku datang kepadaku dan mereka ini yang komikna, yakni bersembunyi-sembunyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalas, Aisyah mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusarribuhunna ilayya, jadi yakni apa? Memasukkan mereka yakni apa? Kepadaku. Muttafaqun alaih. Ya, agar Aisyah bisa bermain dengan teman-temannya tersebut. Dan ini tentunya yakni apa? Hal yang menyenangkan yakni Aisyah radhiyallahu anha. Maka fakana yu'nisu Aisyah radhiyallahu anha haitsu yarda biha bil banat. Jadi ada beliau jadi menghibur, menyenangkan Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau meridhoi Aisyah bermain dengan bil banat, dengan anak-anak perempuan yang kecil. Kita tahu Aisyah ya masih ini muda belia ketika ini di negara Rasulullah SAW. Wa yursilu ilaiha suwahibaha hatta yal'abna ma'aha. Maka Rasulullah SAW pun mengantarkan dan mengirimkan teman-teman ini apa Aisyah tersebut kepadanya hingga mereka bisa bermain bersamanya. Ini menunjukkan apa? Melihat yakni sesuai dengan usia, memperhatikan usia yakni istri beliau. Diperhatikan apa yang kira-kira menyebabkan istrinya senang selama tidak dilarang. Selama tidak dilarang. Selama itu masih dibolehkan, maka ini apa? Beliau lakukan.
Ya tentunya seorang suami memahami istrinya apalagi sudah lama berumah tangga, maka ini bisa memahami, oh ini yang menyenangkan, ini yang kira-kira bisa menjadikannya ini bergembira, ini dilakukan. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah mengatakan, kharastu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa ana jariyatun lam ahmilil lahma wa lam abdun. Faqala lin-nasi taqaddamu fataqaddamu summa qala li ta'alai hatta usabiqaki fasabaqtuhu fasabaqtuhu fasakata anni hatta idza hamaltu lahma wa baduntu wa nasitu kharastu ma'ahu fi ba'di asfarihi faqala linnasi taqaddamu fataqaddamu summa qala ta'alai hatta usabiqaki fasabaqoni faja'ala yadhaku wa huwa yaqulu hadhihi bitilka. Rawahu Ahmad. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian safar beliau. Safar bersama Nabi. Wa ana jariyah, dan aku ketika itu masih muda, masih kecil. Lam ahmilil lahm, jadi belum gemuk lah. Belum gemuk. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, taqaddamu, kalian berjalan duluan. Kalian di depan sudah, ayo kalian di depan. Bersafar bersama para sahabat. Para sahabat disuruh di depan duluan. Fataqaddamu, maka mereka pun berjalan di depan, mendahului Nabi. Dari Nabi dan Aisyah di belakang. Kemudian summa qalali, kemudian beliau Rasulullah berkata kepadaku, kata Aisyah, ta'alai hatta usabiqaki, ayo kemari engkau, kita lomba lari, lomba atau jalan cepat atau lari, pokoknya kita lomba siapa yang menang. Fasabaqtuhu, maka aku pun berlomba dengan beliau, siapa yang duluan. Fasabaqtuhu, kata Aisyah, maka aku pun menang. Aku menang mengalahkan beliau. Fasa kata Ani, maka beliau pun diam. Diam, dia tidak bicarakan, dia sudah kalah pada Nabi kan. Hatta hingga ketika aku idza hamaltu lahma wa baduntu, ketika gemuk, udah Aisyah mengatakan ketika aku sudah gemuk, wa nasitu, dan aku lupa peristiwa itu, maka aku pun keluar lagi bersafar bersama beliau di sebagian safar beliau. Faqala linnas, kemudian beliau pun menyampaikan kepada orang-orang, pada manusia, pada sahabat yang lainnya, taqaddamu, sama, kalian semua duluan. Fataqaddamu, maka mereka pun duluan. Sumaqala, kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, beliau mengatakan, kemarilah wahai Aisyah, hatta usabiqaki, marilah kita aku berlomba lagi, lari atau jalan cepat mendahului, mana yang lebih cepat, berlomba dengan engkau. Fasabaqtuhu, maka aku pun, kata Aisyah, berlomba saling mendahului dengan beliau. Fasabaqoni. Nah, dalam hal ini karena Aisyah sudah agak gemuk maka Nabi pun, kata beliau, kata Aisyah, fasabaqoni, maka beliau pun mengalahkan aku. Maka beliau Nabi SAW kemudian yadhaku, tertawa, dan beliau mengatakan, ini pas, ini ganti yang dulu. Sekarang aku menang, yang dulu aku kalah.
Jadi Azim Imam Ahmad ini menunjukkan apa? Tujuannya supaya memang ada ini apa hal-hal yang hal semacam itu ya perlu Anda misalkan ya, jalan-jalan bersama istrinya. Hatta walaupun sudah sepuh, nggak apa-apa, sudah tua. Ini Nabi usia berapa ini? Ya kan sepuh ini ketika itu, ya kan? Udah tua. Maksudnya ya udah berumur lah, gitu kan. Jadi intinya ini menjadi contoh. Ya nggak apa-apa begitu. Misalkan dengan anak-anak, ayo anak-anak kalian duluan, misalkan dengan anak-anaknya. Dan ini adalah termasuk ajaran, contoh yang dicontohkan oleh Nabi Islam untuk apa? Menjalin hubungannya lebih kuat, yang erat antara suami istri. Dan ini juga harus memahami, artinya ya tetap tetap tahu diri dalam artian semacam tadi. Orang-orang mungkin disuruh duluan, artinya tetap jadi tujuannya pokoknya ini mau sepi nggak masalah, hanya suami istri saja. Tujuannya ini apa? Supaya tadi menyenangkan, semuanya menyenangkan hati istri, dan ini ada alaqah, menguatkan hubungan alaqah antara suami dan istri. Karena siapa yang mengikat hati suami istri ini? Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ya ini apa? Ya antara suami istri yang pasangannya halal. Dan perlu semacam itu. Demikian juga untuk dipahami juga, misalkan istrinya juga harus memahami. Artinya semacam itu ya tidak masalah dan boleh gitu kan. Jangan tambah misalkan sudah berumur, sudah punya anak kok nggak usah begitu-begitu. Maksudnya nih tujuannya untuk misalkan tadi ngajak menemani jalan, misalkan, ayo menemani jalan. Baru jalan sudah sepuh, jalan-jalan berdua suami istri. Ini memang demikian. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini konteksnya kan bagaimana bermuamalah, memperlakukan keluarga termasuk istri. Perhatikan setelahnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa habasun yasfinuna fi yaumi aidin bil masjid. Fada'ani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawada'tu ra'si ala mankibihi faja'altu anzuru ila la'ibihim hatta kuntu ana allati ansarifu anin nadori ilaihim, rawahu Muslim. Itu juga bentuk bagaimana kelembutan Nabi terhadap istri beliau. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, telah datang Habasun. Ini Habasun, ini Habasya ya, orang-orang Habasi. Jadi bermain di masjid di saat hari raya Id. Ya, main perangan. Fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil aku, kata Aisyah. Maka aku pun meletakkan kepalaku di pundak beliau. Aisyah ini istri Nabi. Kata Aisyah, aku meletakkan kepalaku di pundak beliau. Faja'altu anzuru ila la'ibihim. Lalu aku melihat permainan mereka sampai akulah yang sudah yang berpaling, maksudnya sampai lamanya udah capek, udah sampai selesai. Akulah yang berpaling dari melihat mereka, udah puas, sudah capek, akhirnya pergi. Rawahu Muslim. Ya, apa yang diambil di sini? Jadi dibiarkan sampai puas. Aisyah menaruh kepala beliau di pundak Nabi. Memperhatikan, menonton permainan tersebut. Di hadis berikutnya ini disebutkan dengan lafaz yang lain maknanya bersama. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fasami'na
laghatan wa sauta sibyan. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza habasyatun tasfinu wa sibyanu haulaha. Faqala ya Aisyah ta'alai fangduri. Faji'tu fawadatu lahyaya ala mankibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzuru ilaiha ma baina mankibi ila ra'sihi. Faqala li ama sabiti qalas faja'altu aqulu la li anzura manzilati indahu. Ittola'a Umar qalat farfaddu an-nasu anha. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la anzuru ila syayatinil insi wal jinni qad farru min Umar. Qalat farajatu rawahu Tirmidzi. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sedang duduk, lalu kami mendengar suara yang ramai dan juga suara anak-anak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Ternyata ada orang-orang Habasyi. Orang-orang Habasyi ini tadi bermain perang-perangan di latihan atau semacam itu di masjid dan anak-anak kecil berada di sekitarnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, kemarilah, lihatlah, gitu kan. Maka aku pun datang, lalu aku meletakkan kedua rahangku, dua rahangnya ini. Meletakkan kedua rahangku ini di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan kan, istri beliau meletakkan rahangnya di pundak Rasulullah SAW. Ya ditutupi. Jadi Aisyah bisa melihat mereka enggak melihat Aisyah. Faja'altu anzuru ilaiha, maka aku memperhatikan, aku melihat mereka, aku melihat pada permainan mereka itu, yaitu ma bainal mankib ila ra'sihi. Jadi antara pundak dan kepala Nabi. Jadi di sini pundaknya begini. Melihat dari jauh lah ya. Ini ditumpangkan di pundak beliau. Di pundak Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepadaku, sudah puas? Apa sabiti? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Aisyah mengatakan, lalu aku menjawab belum. Tujuannya supaya berlama-lama, bukan untuk melihatnya sebetulnya, supaya berlama-lama meletakkan rahang Nabi di atas rahang Aisyah rahangnya di atas pundak Nabi. Maka di sini aku jawab belum, untuk mengetahui manzilati, betapa tingginya kedudukanku di sisi beliau. Itulah Umar, tiba-tiba muncullah Umar. Qalat, Aisyah mengatakan, farfadun nasu anha, maka pergilah orang-orang darinya, dari nonton itu. Qalas, lalu Aisyah mengatakan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan-setan dari kalangan jin dan manusia dan jin lari dari Umar. Lari dari Umar, ya, setannya lari dari Umar. Qalat farajatu, maka Aisyah pun mengatakan, lalu aku pun roja'tu, kembali. Rawahu Tirmidzi. Apa yang kita ambil di sini? Jadi ini kan bagaimana Nabi memperlakukan istri beliau. Jadi Aisyah semacam itu. Jadi ini bukan hanya sekedar itu kalau masih muda dulu, kalau sudah tua kan usia Nabi ini sudah menikah dengan Aisyah sudah berusia dan tua. Artinya ini ambil, ini yang kita contoh. Ini melakukan
istri-istri yani apa semacam itu. Ya bisa dicoba jalan-jalan seminggu sekali misalnya, ya kan, dengan istrinya, istri dengan suaminya, nah, semacam itu. Kemudian berikutnya wa kana sallallahu sahlan layyinan fi ta'amulihi ma'ahunna. Padahal Nabi sallallahu ini gampang untuk bergaul, kemudian bermuamalah, layyinan lemah lembut di dalam muamalah beliau dengan para istri, yakni apa? Istri beliau. An-Jabir radhiyallahu anhu annahu qala aqbalna muhillina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hajjin mufrad. Wa aqbalat Aisyah radhiyallahu anha bi umrah. Hatta idza kunna bi sarifa arakat. Hatta idza qadimna tufna bil Ka'bah was Safa wal Marwah. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakhilla minna man lam yakun ma'ahu hadiyun. Qala faqulna khillu madha? Qala al-khillu kulluhu. Fawaqa'na an-nisaa wa tatayyabna bit-tibi wa labisna thiyabana wa laysa bainana wa baina Arafah illa arba'u layalin summa ahlalna yauma tarwiyah. Summa dakhala Rasulullah SAW ala Aisyah radhiyallahu anha fawajadaha tabki. Faqala ma sya'nuki? Qalat sya'ni anni qad khittu wa qad hallan nasu wa lam ahlil wa lam atuf bil bait wa nasu yadhabuna ilal haji al-an. Faqala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Faqtasili summa ahilli bil hajj. Fa fa'alat wa waqafat al mawaqif hatta idza taharas tafas bil Ka'bah wa Safa wal Marwah summa qala qad halalti min hajjiki wa umratiki jami'a. Fa qalat ya Rasulullah inni ajidu fi nafsi anni lam atuf bil bait hatta hajaztu. Qala fadhhab biha ya Abdurrahman fa'amirha minat tan'im wa dzalika lailatul khasbah. Wa fi riwayah qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan sahlan idza hawiyat syai'a taba'aha alaihi, rawahu Muslim. Jadi ini intinya di sini dari Jabir radhiyallahu anhu telah bahwa ia mengatakan kami datang jadi berikhram ya haji bersama Rasulullah SAW dengan haji mufrad. Wa aqbalat Aisyah radhiyallahu anha bi umrah. Aisyah radhiyallahu anha ini datang untuk umrah hatta idza kuna, kemudian hingga kami ketika berada di Sarifa Arakat hatta idza qadimna tufna bil Ka'bah. Hingga apabila kami datang kami tawaf di Ka'bah dan sa'i Safa Marwah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk tahallul dari kami, yaitu orang-orang yang tidak membawa binatang bersamanya. Qala faqulna, lalu kami berkata khilu madza? Tahallul apa? Qala al-khillu kulluh, lalu semuanya. Maka kami pun fawaqa'na an-nisa. Jadi kami pun jadi menggauli yakni apa? Para istri, istrinya masing-masing, kemudian tatoyabna bitib, menggunakan wewangian, kemudian memakai pakaian kami. Hingga ketika
tidak ada jeda waktu antara kami dengan Arafah kecuali 4 malam. Kemudian di hari tarwiyah memulai untuk mau haji, siap-siap untuk haji lagi di tarwiyah di 8 Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke tempat Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau mendapati Aisyah menangis, ditanya. Nah, beliau bertanya, "Masa Nuki, ada apa dengan engkau?" Aisyah menjawab, keadaanku ada bahwasanya aku sedang haid, aku telah haid. Waqad halan nasu walam akhlil, mereka telah tahallul, aku belum, dan mereka walam atuf, dan aku belum tawaf di Ka'bah, dan orang-orang telah berangkat mau menunaikan haji sekarang. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya ini adalah perkara yang telah ditetapkan. Haid itu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita dari Bani Adam. Maka mandilah, kemudian ahili bil hajj, jadi ihram mulai untuk haji. Fa'alas, maka ia pun mengatakan melakukan itu, Aisyah melakukan itu, wa waqafas al mawaqif, wukuf, kemudian hatta idza taharat, kemudian apabila telah suci, tawafat bil Ka'bah. Begitu telah suci, tawaf di Ka'bah, dan juga sa'i Safa Marwah. Kemudian Nabi mengatakan, qad halalti min hajjiki wa umratiki, engkau telah selesai tahallul dari hajimu dan umrohmu semuanya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati sesuatu di hatiku. Aku belum tawaf di Ka'bah hingga hajastu, hingga aku berhaji. Maka Nabi mengatakan, sudah, fadhhab biha ya Abdurrahman. Maka Nabi memerintahkan kepada Abdurrahman untuk menemani Aisyah, fa'amirha minat tan'im, dimulai lagi, jadi mengambil mikot di Tan'im. Wa dzalika lailatul hasbah, wa fi riwayah qala wa kana Rasulullah rajulan sahlan idza hawiyat syai'a taba'aha alaihi, rawahu Muslim. Apa yang diambil di sini? Sikap Nabi ketika Aisyah demikian, ya sudah diikuti. Mudah, jadi untuk di dalam menerima dan memenuhi apa yang diinginkan oleh istri beliau. Nah, demikian di antara sikap kelemah lembutan Nabi SAW kepada istri beliau. Demikian juga wa kana yastami'u li ahadisihinna ma'ahu wa in talal hadis. Nabi SAW juga menyimak, mendengarkan dengan seksama. Istama'ali itu maksudnya mendengarkan dengan seksama. Jadi kalau sami'a itu mendengar, kalau istama'ali itu mendengar dengan menyimak, beda kan? Maka Allah berfirman apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Stami'u lahu itu bukan hanya sami'a. Kalau sami'a mendengar, pokoknya mendengar. Kalau orang adzan mendengar, sambil ngobrol, sambil apa, mendengar. Kamu nanti mendengar adzan, dengar, tapi enggak menyimak, memperhatikan. Maka apabila dibacakan Al-Quran, maka fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama, menyimak. Nah, ini Nabi mau mendengarkan perkataan, ucapan istri-istri beliau bersama beliau. Wa intolal hadis, walaupun itu panjang, pembicaraan yang panjang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jalasa ihda asrata imra'atan fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. Suma sarada radhiyallahu anha fi hadisin tawilin li Nabi sallallahu alaihi wasallam
madza qalat kullu wahidatin minhunna an zawjiha hatta dzakarat al-hadiyata asrata minhunna wa qad asnat ala zawjiha kathiran fi karamihi wa husni ta'amulihi. Qalat Aisyah radhiyallahu anha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka abi zar'in li umi zar'in muttafaqun alaih. Wa qad rawahu al-Bukhari tahta babi husnil muasyarah ma'al ahli ay bi mulatafatihim wal ihsani ilaihim. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, jalasa ihda asrata imra'atan. Ada 11 wanita ini duduk fata'ahadna wa ta'aqadna. Jadi mereka sepakat untuk tidak menyembunyikan berita-berita, kabar-kabar tentang para suami mereka sedikit pun. Kemudian beliau menyampaikan perkataan yang mengatakan perkataan yang panjang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza qalat kullu wahidatin minhunna. Jadi apa yang dikatakan masing-masing dari 11 wanita ini tentang suami mereka. Sampai semuanya 11 orang mereka ini menyampaikan, semuanya didengarkan oleh Nabi. Ia telah memuji suaminya, banyak yang memuji suami atas kemurahannya dan juga bagusnya muamalahnya. Kemudian ini di sini didengarkan semua oleh Nabi gitu. Didengarkan semua oleh Nabi. Maka ini kalau istrinya ngomong didengarkan. Didengarkan enggak hanya dengarkan, istama'a itu memperhatikan kan. Perhatikan ya. Karena wanita kalau cerita dengar itu kan didengarkan senang sudah. Jadi didengarkan memang disimak. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku, berkata kepadaku, kuntu laki ka abi zar'in li umi zar'in. Maka aku terhadapmu seperti Abu Zar'in terhadap Umi Zar'in. Muttafaqun alaih. Dan Imam Bukhari telah meriwayatkannya dengan di bawah bab tentang bagusnya muasyarah, bermuamalah, bergaul dengan keluarga. Bi mulatafatihim wal ihsani ilaihim, yakni dengan berlemah lembut terhadap mereka dan berbuat baik terhadap mereka. Wa kana Malik bin Anas rahimahullah yaqulu fi dzalika mardatun li rabbika wa mahabbatun fi ahlika wa masratun fi malika wa mansatun fi ajalika wa kana yaqulu yajibu alal insani ayyatahabbaba ila ahli darihi hatta yakuna ahabban nasi ilaihim. Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, di dalam hal itu berbuat baik, lemah lembut kepada keluarga, di dalam hal itu terdapat keridhaan, bagi Rabbmu, diridhoi Allah Ta'ala. Wa mahabbatun fi ahlika, dan menjadikan kamu dicintai oleh keluargamu. Ahli bisa keluarga dan termasuk istri. Wa masratun fi malika, jadi mendatangkan rezeki. Jadi menjadikan memperbanyak keberkahan dalam hartamu. Wa man sa'atun fi ajalika, dipanjangkan umurmu. Ya kan? Wa kana yaqulu, dan beliau mengatakan yajibu alal insani, wajib bagi manusia seorang untuk bagaimana bisa
mencintai keluarganya hingga dia menjadi orang yang paling dicintai oleh keluarga. Yang paling dicintai oleh keluarganya. Termasuk oleh istrinya. Tapi sampai di sini mudah-mudahan ini bisa menjadi khutbah, faedah dan contoh bagi kita semuanya yang berupaya untuk itu. Maka minimal paling tidak ketika mau melakukan sesuatu yang memang kurang bagus, ingat, Nabi mencontohkan demikian. Pernah kita dengar Nabi mencontohkan demikian, sehingga bisa untuk kita meneladani beliau, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada benarnya, semoga bermanfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada salah dan khilaf, ini dari saya, mohon maaf, semoga diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.